Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami telah menganalisis beberapa tabel yang telah diberikan oleh Ibu Andi Wiwi dan mengerjakannya dan akan mempresentasikannya kepada kalian. Semoga hasil yang dapat kami kerjakan dapat memuaskan para penonton di sini. Adapun anggota kelompok kami itu yang pertama adalah Andi Aifuk Anurido, Andi Chandra Tri Saktiawan, Andi Muhammad Satya Raja, Aiman Diman Hasan, Zagwan Sadina Maulana, Fadil Ahmad, Muhammad Fadil Aca Ramadan, Muhammad Fauzi Zulkarnain, Rayhan Syah Ali Syafaat, Samsudin, dan saya sendiri Sudat Rahman. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Sudat Rahman. Di sini saya mengerjakan tabel 6.2 terkait dengan perbedaan kedua teks yang diberikan pada buku bahasa Indonesia. Nomor pertama itu terkait dengan bentuk yang dimana pada teks pertama itu berbentuk baris atau larik bait, sedangkan teks kedua itu memiliki bentuk paragraf atau alinea. Nah, yang kedua itu adalah terdapat akhir bunyi i. Dan teks 2 itu tidak ada pengaturan bunyi akhir karena berbentuk paragraf. Nah, yang ketiga itu terkait dengan bahasa. Pada teks pertama, teks tersebut menggunakan berbagai gaya bahasa yang cukup banyak, sedangkan teks kedua itu menggunakan gaya bahasa tetapi tidak padat. Dan yang keempat itu terkait tentang makna. Pada teks pertama berisi tentang pesan bahwa kematian akan datang kepada siapa saja, sedangkan teks kedua sangat jauh maknanya terkait dengan teks pertama yang hanya berisi tentang keberadaan ayah yang ditanyakan oleh anaknya. Tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Aifuk Anurido. Sudah tempat, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang tabel 6.3 yang ada di buku Bahasa Indonesia. Tentang itu sumbernya dari KBBI tentang puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, serta penyusunan larik dengan baik. Sumber kedua yaitu Wikipedia. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama serta penyusunan larik dan baik. Yang sumber ketiga itu Gramedia. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Baiklah, kita lanjut ke tabel 6.4 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzi Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tabel 6.4 yaitu telaah majas dalam puisi Padamu Jua. Nah, yang pertama itu jenis majas yang digunakan yaitu personifikasi. Nah, contoh teks dalam puisinya itu kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Nah, alasannya menggunakan jenis majas personifikasi itu karena kiasan yang mempersamakan sesuatu dengan manusia yang dapat berbuat, melakukan suatu hal dan sebagainya. Dan yang kedua, jenis majasnya itu perumpamaan, majas perumpamaan. Nah, teks dalam puisinya itu contoh kayak serupa darah di balik tirai. Nah, alasannya menggunakan majas perumpamaan itu yaitu majas perbandingan ini atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya itu kayak bagai, bak, seperti, seumpama, laksana, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu majas metafora. Contoh teks dalam puisinya itu kaulah kandil kemerlap pelita jendela di malam gelap. Alasannya itu kiasan yang bersifat langsung tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Nah, kemudian yang keempat, majas repetisi. Contoh teks dalam puisinya yaitu rindu rasa, rindu rupa. Engkau cemburu, engkau ganas. Itu alasannya itu majas yang mengulang kata-kata dengan maksud memberi efek penguatan atau penegasan. Dan yang terakhir itu jenis majas yang terakhir yaitu majas hiperbola. Teks dalam puisinya itu habis kikis, segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu. Alasannya yaitu
majas yang berusaha memberikan penekanan dengan cara melebihkan suatu hal. Terkait dengan tabel 66 akan dijelaskan oleh Muhammad Farel Laca. Isian kata konkret, puisi cintaku jauh di pulau. Jadi kata konkret adalah kata yang memiliki sebuah makna wujud, makna fisik, makna nyata, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Kata konkret yang pertama itu pulau, maknanya itu suatu tempat atau lokasi tinggal seseorang. Jadi kata konkret kedua yaitu perahu, maknanya adalah alat transportasi atau tumpangan yang digunakan si aku. Kata konkret ketiga yaitu ajal, yaitu maknanya adalah kematian atau akhir bisa hidup. Kata konkret yang keempat yaitu air, yang maknanya adalah keadaan, suasana, lingkungan. Dan kata konkret kelima adalah jalan, riwayat atau kisah hidup yang dilalui si aku. Baiklah, untuk tabel 6.7 akan dijelaskan oleh Safwan Sadina Maulana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pada tabel 6.7 isian majas puisi ibu karya D. Zawawi Imron. Jadi apa itu majas? Majas adalah salah satu gaya yang digunakan dalam kalimat agar hidup dan nyata atau menarik. Jadi majas yang pertama itu adalah majas metafora. Jadi majas metafora itu adalah majas yang mengungkapkan dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Ada pada lari ibu adalah gua pertapanku. Yang kedua adalah jenis majas nilai, yaitu jenis majas atau jenis majas pertautan yang membandingkan dua hal secara hakiki tetapi dianggap sama karena mengandung segi serupa. Ada pada lari bila kasihmu ibarat samudera. Terus jenis majas metafora ada pada lari ibulah, itu bidadari yang berselendang yang galak. Dan yang keempat ada jenis majas metafora ada pada lari menyuruhku menulis langit biru. Dan yang terakhir ada jenis majas personifikasi. Jadi jenis majas personifikasi itu kayak membayangkan benda mati seolah-olah atau seakan-akan hidup. Ada pada lari bunga menyemarakan bau sayang. Selanjutnya pada tabel 6.8 akan dijelaskan oleh Fadil Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya di tabel 26 itu jenis modifikasi. Yang pertama itu penglihatan. Nah, penglihatan ini yang dimana sang penulisnya seolah-olah melihat suatu objek dan membayangkannya atau berimajinasi. Dalam lagu puisi tersebut itu menyebutkan sumur-sumur kering, daun-daun ampun gugur bersama ranting, hanya air matamu ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Nah, yang kedua itu penciuman, yang dimana sang penulisnya seolah-olah mencium sesuatu yang dimana terdapat pada larik saat bunga berkembang menyerbak bau sayang. Dan ketiga itu perasaan, yang dimana para pembuat puisi ini merasakan sensasi yang ada di dalam puisi yang mereka buat, seperti di hati ada maya, siwala memutihkan sari-sari kerinduan. Yang keempat itu ada perasa, yang dimana penulis ini merasa sesuatu yang ada di dalam kandungan puisi yang dia buat, seperti sedap pokyo susumu. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Chandra Tri Setiawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kata konkret yang ada pada puisi ibu. Kata konkret yang pertama itu ada bunga, yaitu yang terdapat di larik saat bunga kembang menyemarbak. Maknanya itu tanaman yang berbunga. Yang kedua itu kering, yang terdapat di larik sumur-sumur kering dan daunan pun gugur bersama ranting. Maknanya itu musim kemarau. Kata konkret yang ketiga itu sedap, yang terdapat di larik sedap kopior susumu dan rontak kenakalanmu. Maknanya itu mengenang masa lalu. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk tabel ke-6 di 10 akan dijelaskan oleh Rehan Syah Ali Syafaat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel 610 yaitu isian kata konotatif pada puisi ibu. Dan sebelumnya saya jelaskan bahwa kata konotatif itu adalah sebuah kata yang mengandung makna yang berbeda. Itu tujuannya untuk memperindah suatu kalimat pada sebuah kata. Nah,
dalam puisi ibu kata konotatif yang pertama itu adalah samudera yang terdapat pada larik bila kasihmu ibarat samudera sempit lautan teduh. Makna dari kata konotatif samudera itu adalah maksudnya adalah tempat kembali. Nah, terus yang kedua adalah gua pertapaan. Kata konotatif gua pertapaan yang terdapat pada laring ibu adalah gua pertapaanku. Nah, maksud dari gua pertapaan itu adalah artinya adalah luas. Kemudian yang ketiga adalah mencuci. Terdapat pada laring tempatku mandi mencuci lumut pada diri. Maksud mencuci itu adalah Baiklah, untuk tabel pada nomor 10 akan dijelaskan oleh Aiman Dimanov Ahsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tabel nomor 10. Nah, pada struktur teks ada isu. Kenapa isu terletak di paragraf pertama? Karena paragraf pertama itu berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut, yaitu tentang munculnya puisi esai. Nah, struktur teks bagian pro ini terletak di paragraf kedua, dikarenakan berisi dukungan atau alasan atau pendapat pendukung atau pro hal yang dibahas dalam teks. Nah, struktur teks bagian kontranya itu ada terletak pada paragraf ketiga ini berisi tentang alasan atau pendapat menentang atau kontra hal yang dibahas dalam teks. Dan struktur kesimpulan atau penutup terletak di paragraf akhir atau paragraf keempat di dalam teks tersebut. Karena di dalam paragraf terakhir tersebut berisi kesimpulan dan saran berupa jalan keluar dari suatu masalah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Pada tabel ke-6 titik 11 akan dijelaskan oleh Andi Muhammad Satyaraja. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tabel 6 titik 11. Itu tentang isi diksi puisi nyanyian gerimis. Diksi di sini adalah penulisan kata yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan si penulis ini. Yang pertama ada kuantum kesepian yang memiliki makna atau penafsiran, yaitu rasa sepi diibaratkan dengan penyair seperti bunga. Kata kuntum umumnya digunakan untuk bunga. Yang kedua ada kata dalam puisi ada seluas kalbu. Kata kalbu bersejajar dengan hati, perasaan, dan batin. Hal ini bermakna sesuatu yang dirasakan penyair dengan segenap hati, seluruh batin, dan sepenuh jiwa. Yang ketiga ada lengkung pelangi. Makna atau penafsirannya itu pelangi mengandung makna keindahan. Hal ini menggambarkan sesuatu yang indah, penuh warna, membuat tentram, dan menimbulkan kenyamanan pada penyair. Terus yang keempat ada kawah gunung berapi. Yang maknanya kata kawah gunung berapi merupakan perumpamaan sesuatu yang akan meledak, tersimpan, dipendam, tetapi bisa meletus dahsyat. Hal ini digunakan untuk penyair untuk perlambang rindu yang dirasakannya. Kita sampai ke tabel yang terakhir, tabel nanti 12 yang akan dijelaskan oleh Samsudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang tabel nanti 12 yaitu isian majas puisi nyanyian gerimis. Yang pertama itu ada personifikasi. Personifikasi adalah bahasa kiasan yang menggambarkan benda atau barang yang tidak bernyawa tapi seolah-olah memiliki sifat manusia. Misalnya larik nyanyian gerimis, efek atau kesan yang ditimbulkan gerimis menangis seolah manusia. Yang kedua personifikasi, juga tarian burung-burung itu, burung terbang, efek kesan yang ditimbulkan burung terbang tetapi digunakan istilah menari seperti manusia. Yang ketiga itu ada metafora, dipetik hangat juga gerak sukma lirik lariknya. Efek atau kesan yang ditimbulkan dipetik harusnya untuk bunga atau batang, tetapi pada puisi tersebut digunakan untuk kesepian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.